Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Radap. Halo semuanya. Halo. Kali ini di hari ini kita ada narasumber kita nih. Yang pertama siapa namanya Mbak? Aku Raisa Nuraskia. Oke, Mbak yang sebelah saya ini. Aku Adelia Fitriana. Nah, Mbak yang satu lagi. Aku Valika Adindia. Oke, dan saya sebagai host di sini Abian Ferdiansyah. Nah, di sini topik kita kali ini tuh kita akan ngebahas topik yang berkaitan dengan para laki-laki nih. Topiknya apa ya Mbak nih hari ini kita mau bahas apa ya? Udah tahu belum? Apa tuh? Mbak ini udah tahu belum? Bahaya merokok saat berkendara bukan sih? Betul banget Mbak yang ini. Oke. Jadi buat para laki-laki nih kali ini kita akan ngasih hujangan nih selama 10 sampai 15 menit ke depan tentang bahayanya merokok ketika berkendara. Nah, kalian pernah ada pengalaman gak sih kayak ketemu pas kendara tuh mau ke kampus atau mau ke tempat nongkrong tuh ketika lagi berkendara ada yang ngerokok tuh sambil bawa kendaraan. Ada gak sih yang punya pengalaman buruk tentang itu? Pernah sih. Pernah siapa Baru dulu banget. nih? Baru banget. Dulu. Oke, boleh nih, ayo. Baru banget kemarin kayak nyetir, kayak dia tuh ngerokok dengan seenaknya gitu aja loh, kayak asap itu terbang kemana-mana. Bapak-bapak, mas-mas atau siapa nih? Bapak-bapak sih mostly ya. Jadi tuh kayak nyetirnya tuh sampai merem gitu kan bahaya juga buat kitanya. Emang salah sih dua-duanya, tapi kan meminimalisir kesalahan gitu loh walaupun nggak pakai helm. Seenggaknya dia yang nggak pakai helm bapak-bapaknya atau ya, mbaknya? dua-duanya Dua-duanya wah parah sih. Terus. Ya mau kesel sih, cuman ya gimana kalau kayak gitu kan bebal juga kan. Gitu sih. Dia sambil ngerokok tuh. Sambil ngerokok. Abunya juga terbang-terbang. Abunya terbang-terbang kena mata gitu ya. Hampir. Jadi merem-merem gitu pas nyetir. Terus kalau solusinya tuh gimana sih buat mengurangi itu menurut Mbak? Kitanya sih kita balik lagi Balik lagi ke diri sendiri ya. Pakai helm, pakai masker, pakai kacamata gitu ya. Oke. Ada yang lain? Kalau aku waktu itu kebetulan aku lagi naik angkot. Naik angkot? Iya, lagi naik Supirnya angkot. yang ngerokok? Iya, betul. Oh, Jadi supirnya dia lagi ngerokok. Terus itu dalam keadaan macet. Jadi kan asapnya kan nggak terbang sama angin ya? Jadi masuk ke dalam? Jadi masuk. Terus udah gitu aku lagi di posisinya duduk di belakang supir. Jadi bener-bener kehirup banget tuh asapnya. Terus jadi perokok pasif ya? Iya, udah gitu jadi sesak. Terus mata juga jadi perih gara-gara asapnya. Terus gitu. ngedogor sopirnya itu enggak sih? Enggak sih, Nggak soalnya berani aku ya? gak berani. Oh, iya. oke. Ada lagi? Pengalaman udah sih buruk tentang kayaknya ngerokok? itu aja. Pacarnya mungkin ngerokok sambil... Pacarnya kebetulan nggak ada pacar. Oh, ada pacar. Oke. Yang satu lagi. Punya pengalaman buruk kan tentang pengendara yang merokok gitu? Nggak ada sih, paling ya itu sama orang buang rokok di tengah jalan, jangan jadi kemana-mana ya. Paling itu aja sih. Itu aja. Atau mungkin pernah lihat kejadian sampai kecelakaan mungkin atau berita-beritanya gitu? Waduh, enggak. Di Nggak pernah ya? Twitter Di sering Twitter ada ya? kayak orang itu matanya sampai merah gitu karena Ada aku pernah lihat iya, tuh. apa merah Mbak-mbak gitu. kan Iya, ya, yang dia sampai- marah-marah kan iya. karena matanya sampai luka, iritasi banget. Kebakar gitu ya. Nangis Iya. dia tuh. Oh itu sih itu parah banget sih. Makanya untuk kalian guys kalau yang rokok-rokok tuh para laki-laki terutama karena saya juga perokok ya. Kalau lagi bawa kendaraan tuh minimal ditahan dulu lah gitu. Kalau yang lagi asam banget tuh minimal ya berhenti terus ngerokok di pinggir jalan. Itu lebih better sih gitu ya. Karena yang kita tahu perokok pasif itu kan lebih bahaya daripada perokok aktif ya kan gitu. Karena ada kasus kejadian juga. Saudara gue itu ada yang sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Suaminya ngerokok terus tapi dia perokok pasif terus sampai kena kanker paru-paru. Jadi itu bahaya banget sih. Dampaknya buat orang lain iya, juga. Itu Iya, dia makanya yang nikmatin, dia yang enak yang menderita kan orang lain ya. Orang lain yang rugi. Iya betul. Mbak ada pengalaman yang lain soal perokok gitu? Mungkin wajangan-wajangan. Udah sih, paling ngehimbau aja buat yang kayak para perokok aktif. Kalau misalnya ada anak kecil. Iya betul misalnya ada banget. anak kecil, tolong banget rokoknya dimatiin. Karena beberapa kali di tempat makan masih sering lihat orang ngerokok tapi misalnya belakangnya anak kecil. Itu biasanya abunya bahaya gak sih buat anak kecil? Wah iya bahaya banget sih. Gitu. Terus asapnya juga kan. Gak banyak juga anak kecil meninggal karena ayahnya itu ngerokok. Jadi baunya bajunya itu bekas asap rokok. Iya, nempel. bener ya. Kasian Sambil gitu. gendong anak kecil sambil ngerokok ya. Itu parah banget sih. Jadi kayak sebisa mungkin kalau misalkan lagi emang dekat anak kecil atau lagi berkendara itu dikurangin dulu ngerokoknya ya guys gitu. Dan emang merokok saat berkendara itu kayak kebiasaan yang buruk ya, kebiasaan yang bahaya, merugikan orang lain. Dampaknya itu nggak cuma mengganggu konsentrasi pengemudi tapi juga berbahaya bagi kesehatan orang lain. Contohnya kayak tadi asapnya itu kalau misalnya kehirup sama kita
mata kita jadi iritasi, perih, iya. terus iritasi saluran pernapasan juga kan. Terus misalkan resiko yang lebih parahnya lagi tuh kayak misalkan orang yang ngerokoknya itu buang sisa rokoknya itu, puntung rokoknya itu sembarangan, terus kena bahan yang mudah terbakar kayak plastik gitu gitu kan. ya. Iya, itu bisa jadi kebakaran kan, resikonya lebih kan bahaya lagi. Sembarangan tuh, Iya. cepat tuh buangnya ke daun-daun kering terus tiba-tiba kebakaran gitu bisa juga ya. Bener. Ini ya untuk kalian semua yang pengen tahu tuh gimana sih atau apa sih dampaknya gitu. Mungkin bisa cek sosial media kita, bisa cek Instagram. Apa nama Instagram kita? Radov.production. Iya. Nah betul. Ada TikTok juga di sana, terus ada YouTube juga. Nah di dalam Instagram dan sosial media kita itu isinya ada berbagai macam kayak konten-konten mengedukasi bahwa masyarakat tuh jangan merokok sembarangan, jangan sampai berkendara gitu. Karena pemerintah juga sebenarnya udah ngeluarin peraturan kan merokok di jalan tuh sebenarnya itu juga udah ada undang-undangnya kan. Ada yang tahu nggak undang-undangnya itu undang-undang berapa? Dari Google sih ada ya itu. Apa tuh Mbak? Coba bacain. UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009. Pasal itu pasal 106 ayat 1. Itu kalau dari Google. Apa berbunyinya apa? Bacain dong. Ketentuan ini mengatur pasal bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Gitu ya. Jadi nggak boleh karena itu kan distract konsentrasi juga ya. Terus kayak mengganggu pengendara lain kan karena asapnya ke belakang gitu. Nah, menurut kalian sebagai seorang mahasiswa juga nih perspektifnya gimana sih kalau ada masyarakat yang masih ngelanggar aja padahal udah ada undang-undangnya loh. Perspektifnya itu gimana sih? Kalau misalnya kenal mungkin ditegur sih, cuma kalau di jalanan kurang berani sih, takutnya malah ribut gitu nggak sih? Kadang takutnya kan malah lebih galakan dia iya ya. gitu. Menurut lo itu lo juga dapat pengalaman gak sih yang kayak gitu, yang kayak ketemu orang nyetir di motor sambil merokok gitu? Atau mungkin lo pernah? Iya. Saya jadi bombardir pertanyaan nih jadinya. Bumerang ya. Sebenarnya saya juga pernah menjadi seorang korban, pernah menjadi seorang pelaku, pernah menjadi seorang saksi mata. Wow. Nih mau yang mana nih perspektifnya? Coba ceritain. Ceritain semua ya. Menjadi seorang korban. Nah ketika itu gue lagi bawa motor kan, karena niatnya emang gak terlalu jauh, itu tradisi orang Jakarta banget kan, gak jauh jadi gak bawa helm. Oh betul sekali, gak pakai helm kan. Terus lagi naik motor nih, tiba-tiba kan macet tuh di lampu merah. Depan tuh ada yang ngerokok, lagi bakar rokok. Terus tiba-tiba pas udah hijau jalan abu rokoknya ke sini ke mata. Tapi sampai masuk itu enggak? Enggak, untungnya enggak. Tapi kan asapnya perih banget ya. Jadi kesini gitu loh. Nah terus sebagai seorang pelaku tuh pernah kena misu-misu orang. Nah ketika ya baru keluar kan, habis rokoknya sayang gitu masih panjang, keluar dari rumah naik motor terus ke jalan gede kan yang ada lampu merahnya segala macam. Nah pas mau jalan terus ada dia sebenarnya nggak negor sih, cuman dia misi-misi sendiri terus kedengaran di kuping gitu. Kayak ini orang udah tahu lagi naik motor tapi tetap ngerokok gitu. Tahu apa asapnya? Sama kayak gue sih, gue juga kayak gitu kok. Itu kayak dia sengaja deh biar lo Iya. denger. Iya, tapi misi-misi kok kencang banget gitu ya dalam hatinya. Terus gue kan jadi malu sendiri gitu ya. Terus rokoknya akhirnya gue taruh ke bawah sini terus akhirnya gue injak gitu. Kenapa gue dari tadi kayak gitu? Ya kan sayang. Terus sebagai seorang saksi mata tuh kan lagi sama nih kejadian semua di lampu merah nih. Kan lagi di lampu merah terus lagi duduk dulu lah di warkop gitu lagi ngopi. Terus ada ibu-ibu yang tahu nggak ibu-ibu yang kalau sen kanan belakang kiri gitu. Banyak banget ya. Iya terus ada bapak-bapak depan yang ngerokok. Nah si ibu-ibu itu kayak nggak terima deh. Ibu-ibu dituel. Terus rokoknya ditepak. Serius rokoknya ditepak. Pak jangan ngerokok, asapnya ke saya. Serius berantem. Rokoknya masih hidup pas itu. Rokoknya masih hidup, teman kan rokok kan ada yang enggak kebakar ya, ada yang kebakar ya kan. Nah, yang enggak kebakar itu ditepak sama ibu-ibunya. Wih. Itu emang gokil sih, ibu-ibu superior banget. Emang respon bapak-bapaknya tuh gimana? Kayak kaget doang gitu kayak diem aja karena dia ngerasa salah kan. Untungnya tuh dia kebantu sama abis itu langsung hijau. Jadi langsung gas aja. Gak malu-malu banget ya. Si ibu-ibunya cuman oh iya bagus Bu. Di belakangnya mas ada bagus Bu gitu-gituin. Itu sih pengalaman gue sih kayak gitu. Jadi rasanya gimana sebagai korban kayak gitu? Korban nggak enak. Ya pasti nggak enak lah ya. Terus sebagai pelaku kan saya tidak sadar diri otomatis. Duluan sebagai pelaku atau sebagai korban dulu? Duluan sebagai sebenarnya pelaku dulu sih, baru sebagai korban. Mungkin itu karma gue karena gue ngerokok sambil jalan ya. Jadi setelah kita ngobrol panjang nih,
kesimpulannya apa sih menurut kalian nih? Intinya kalau mau nyari penyakit itu jangan ngajak-ngajak orang lain gitu. Iya. Jadi kayak kalau ngerokok Nikmatin aja sendiri, ya nikmatin udah, sendiri aja nikmatin gitu ya. sendiri, betul. Gak usah bawa-bawa ke orang lain gitu ya. Mbak Balik kah? Ya soalnya bener juga sih kata Adele, soalnya kan itu bahaya juga ya. Kayak kita nggak ngapa-ngapain, Nah, iya. kenapa kena gitu. Ya, Jadi tiba-tiba itu bisa bahaya buat diri sendiri, bisa jadi malah buta ya. bahayain juga buat orang lain. Merokoklah pada tempatnya, Iya. jangan sambil berkendara gitu guys. Tahu bahaya merokok lainnya, cek IG kita aja. Betul sekali, promosi lagi ke kita. Oke, mungkin cukup sekian aja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di Podcast selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada Production pamit. Dadah.